warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila dengan NIM 0309192047, mahasiswi dari Tradisi PS2 semester 5 UIN Sumatera Utara Medan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan Bapak Aswan MPD selaku dosen pengampu. Baik, di dalam video ini sedikit saya tampilkan video pembelajaran dengan via Zoom dengan strategi Discovery Inquiry Learning, dan materi pokok yang saya sampaikan adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baik, langsung saja, ini dia videonya. Pelajaran Discovery Learning adalah suatu proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri, kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Dan pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Jadi, tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi, dan peserta didiklah yang mencari, menemukan, dan menyelidiki untuk modal dari menjawab pertanyaan guru tersebut. Pada langkah pendahuluan ini, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar kepada murid, lalu berdoa sebelum mulai pembelajaran, lalu absensi, dan menyampaikan judul besar serta tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian rangsangan pada tahap ini, peserta didik diharapkan untuk menimbulkan sesuatu yang membingungkan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Lalu, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar yang mengarah kepada pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih, selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang lainnya. Tahap pengolahan data dan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dari sumber literatur, mengamati objek, wawancara narasumber, dan lain-lain untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu untuk pengolahan data sendiri merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa. Pada tahap pemeriksaan data ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif yang dihubungkan dengan hasil data processing yang sudah dilakukan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan ini adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan dari verifikasi yang sudah ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu untuk kelancaran dan keberkahan kita dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Adelia Sajida. Saya Bu.
Niki Ayu Purwanti. Hadir, Bu. Ya, baik, hadir semua ya. Jadi sesuai dengan apa yang udah Ibu sampaikan di grup chat kita, hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Baik ya, untuk memulai pelajaran kita, Ibu sebentar share screen dulu. Udah nampak share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, judul kita tadi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ini sangat berpengaruh ke dalam kegiatan ekonomi dari manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya, apa itu kelangkaan? Siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Adelia. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, bagus ya yang disampaikan oleh Adelia tadi. Jadi kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara permintaan atau kebutuhan dengan apa yang diproduksi. Jadi menurut Adelia, contoh masalah kelangkaan yang Adel tahu itu apa? Seperti masalah kelangkaan yang saya tahu, langkahnya bahan bakar, langkahnya sayur mayur di kota, Bu. Ya, bagus ya. Itu merupakan salah satu contoh kelangkaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya. Bentar ya. Apa saja bentuk-bentuk kebutuhan manusia? Siapa yang tahu apa saja bentuk kebutuhan manusia? Saya, Bu. Ya, silakan. Bentuk-bentuk kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama ada sandang, contohnya baju, celana. Yang kedua ada pangan, contohnya makanan yang kita makan. Yang ketiga ada papan, contohnya tempat tinggal. Ya, bagus ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia yang disebutkan oleh Niki Ayu Purwanti itu emang selalu ada di dalam kehidupan kita dan emang selalu harus kita penuhi. Sandang, pangan, dan papan itu ya. Lalu bagaimana kebutuhan manusia itu bisa kita penuhi? Jadi dengan adanya aktivitas dan usaha dari manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang tahu apa itu produksi? Saya, Bu.
Ya, silakan. Menurut saya, produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Ya, betul ya. Produksi itu menghasilkan sesuatu barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya apa, Del? Contohnya itu produksi tempe, distribusinya menyalurkan barang, penyaluran tempe ke pasar untuk dijual. Ya. Itu penyaluran tempe ke pasar itu termasuk distribusi ya, Del. Jadi produksi tempenya itu aja yang merupakan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini dilakukan oleh seorang produsen, artinya dia yang mengelola produksi tersebut. Nah, yang kedua ada distribusi. Siapa yang tahu apa arti dari distribusi? Saya Bu lagi. Ya, silakan. Distribusi itu seperti menyalurkan barang, Bu. Ya, tadi udah disinggung sama Adel ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Artinya distributornya itu menyalurkan apa yang sudah menjadi barang dari produsen ke konsumen. Konsumen itu kita ya. Lalu yang terakhir ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu kegiatan membeli barang. Contohnya, membeli handphone. Ya, itu pengertian dengan pemahaman Adel sendiri ya. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai suatu barang. Jadi dengan konsumsi itu manusia bisa dari produksi distribusi tadi, maka konsumsilah yang paling terakhir. Dan pelaku dari konsumsi ini adalah konsumen itu sendiri, yaitu kita gitu ya. Jadi di dalam kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu produksi, distribusi, konsumsi ini banyak terjadi di dalam pasar. Artinya di dalam pasar ada proses produksi, di mana produsen ada di situ, ada kegiatan distribusi, ada distributor di situnya, lalu ada kegiatan konsumsi dengan konsumen kita sendiri, gitu ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya? Baik ya, kalau nggak ada yang mau ditanya, selanjutnya untuk jam kedua kita ada tugas kelompok dari Ibu. Tugas kelompoknya itu berdiskusi dengan teman sekelompok, dan ada 2 materi yang harus kita diskusikan pada jam kedua nanti, yaitu yang pertama, mempresentasikan kaitan kelangkaan antara permintaan dan penawaran, lalu yang kedua, mempresentasikan peran pasar. Nah, untuk mempresentasikan kaitan kelangkaan antara permintaan dan penawaran, itu nanti Niki Ayu dan teman-temannya ya. Baik, Bu. Lalu untuk peran pasar, Adelia dan temannya. Dan untuk sumber-sumber informasi literatur bisa kalian gunakan. Nanti ada buku kita, ada buku LKS juga, lalu nanti ada link YouTube yang akan Ibu berikan ke kalian. Nanti kalian lihat di situ untuk sebagai sumber pendataan kalian tentang materi-materi yang akan kalian sampaikan. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, kita sudahi dulu pertemuan kita yang pertama, jam kita yang pertama ini. Nanti jam kedua kita masuk lagi di jam
10 pagi. Nanti linknya Ibu kasih lagi ke grup kita, dan di jam kedua nanti kita presentasi dengan 2 materi tadi ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, baik. Ibu sudahi jam pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Kita masuk ke jam kedua dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi tadi kan udah Ibu sampaikan kalau misalnya jam kedua ini kita presentase ya. Nah, ada 2 materi yang akan kita presentasikan di jam kedua ini. Ada kelangkaan dan hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Lalu ada peran pasar. Baik, kan udah dari literatur, dari data-data yang udah kalian kumpulkan selama menunggu jam kedua ini, kita akan sama-sama berdiskusi bagaimana 2 materi tersebut. Baik, yang pertama ada kelangkaan dan hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Baik, siapa tadi yang dapat tugas itu? Niki Ayu ya? Ya, Bu, saya. Ya, silahkan dipresentasikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Niki Ayu Purwanti, selaku perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari pencarian informasi tentang hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, penawaran adalah keseluruhan barang dan jasa yang dijual produsen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Contoh kasusnya misalnya seperti kasus kelangkaan kebutuhan dengan pangan akibat banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan beberapa komoditas pangan terhambat produksinya. Contohnya beras. Produksi yang terhambat ini membuat penawaran terhadap barang yang menjadi berkurang. Padahal beras merupakan barang yang paling banyak dicari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadinya ketersediaan beras yang sedikit atau langka ini tidak mampu untuk memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akibatnya harga beras akan menjadi mahal dari harga biasanya. Contoh kasus lainnya juga bisa terjadi saat menjelang perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Mendekati perayaan Idul Fitri, biasanya umat muslim akan membuat aneka jenis makanan yang sama seperti sayur ketupat dan opor ayam. Oleh karena itu, permintaan bahan baku untuk membuat sayur ketupat dan opor ayam akan lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya pada kondisi ini. Jumlah barang yang tersedia sudah pasti tidak mampu memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akhirnya barang yang ditawarkan lebih sedikit dari barang yang diminta. Harga barang juga menjadi jauh lebih mahal. Kesimpulannya, kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut semakin meningkat, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya, harga barang itu juga menjadi semakin mahal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Niki Ayu Purwanti yang telah mempresentasikan materinya tentang kelangkaan dan hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Ada yang mau ditanya tentang materi dari Niki Ayu Purwanti? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adalia Sajida. Saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana jika kelangkaan itu tidak bisa diatasi, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih pertanyaannya Adelia Sajida. Jadi kalau misalnya kelangkaan itu tidak bisa diatasi, nggak mungkin, karena pasti pelaku-pelaku ekonomi atau yang lainnya itu pasti punya cara tersendiri untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan itu. Jadi makanya dengan adanya
solusi dari bagaimana mengatasi kelangkaan, itu bisa diatasi kelangkaan-kelangkaan itu. Nggak mungkin nggak ada solusi dari kelangkaan yang terjadi, gitu ya. Jadi kamu bisa baca atau kamu cari di internet, baca di buku kita juga ada, bagaimana mengatasi kelangkaan yang sulit, yang memang tidak mungkin tidak bisa diatasi, tapi bisa diatasi dengan adanya beberapa solusi. Bagaimana Adel? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Ibu? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Presentasi kedua tentang peran pasar. Itu Adelia tadi ya yang Ibu kasih tugasnya. Iya, Bu. Ya, baik. Silahkan Adelia untuk mempresentasikannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adelia Sajida selaku perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari pencarian informasi tentang hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran pasar memiliki peranan yang sangat vital. Barang yang dijual di pasar sangatlah beragam, mulai dari barang yang memiliki bentuk nyata hingga barang abstrak. Contohnya transaksi tawar-menawar, kebutuhan sehari-hari, dan transaksi jual-beli saham. Pasar memiliki banyak peran dalam aktivitas atau kehidupan ekonomi masyarakat. Adanya pasar membuat banyak orang memiliki pekerjaan atau pendapat penghasilan. Misalnya petani yang menjual hasil taninya ke pasar atau orang yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Peran pasar bagi perekonomian mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, peran pasar dalam perekonomian bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Yang kedua, peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor. Karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar juga membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. Peran pasar bagi konsumen sangatlah penting. Karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, peran pasar bagi pemerintah. Pasar menyandang peran yang sangat penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Jadi, kesimpulannya, pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat. Pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adelia Sajida yang telah mempresentasikan materi. Jadi dalam pembuktian kita dalam sehari-hari tentang kelangkaan tadi, ya, yang pertama ya, kelangkaan tadi kan selalu menjadi duduk bersandingan dengan kita gitu ya. Contohnya begini, ketika ada kelangkaan bahan bakar bensin gitulah ya kan, yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, minyak pertalite, solar dan lain-lain itu sangat langka. Artinya banyak permintaan dari konsumen yang tidak terpenuhi di dalam perusahaan bahan bakar. Baik ya, itu tadi bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu banyak ya. Itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan di dalam kegiatan ekonomi itu pasti ada namanya kelangkaan, dan faktor atau kelangkaan itu sangat banyak. Bisa kalian baca di dalam buku paket kita nanti.
Lalu di dalam kelangkaan itu pasti ada solusi di dalamnya. Bagaimana mengatasi kelangkaannya. Lalu nanti di dalam aktivitas dalam memenuhi kebutuhan manusia itu pasti ada peranan pasar di dalamnya. Artinya pasar itu merupakan tempat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, demikian dari Ibu. Apa masih ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Nggak ada, Bu, sudah pas. Niki Ayu, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, baik ya. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Semoga mendapatkan manfaat bagi kita semua, terlebih kepada Ibu sebagai pengajar dan sebagai tambahan wawasan bagi anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya karena masih meluangkan waktu untuk belajar IPS dengan Ibu dan masih semangat untuk belajar sampai hari ini walaupun di masa pandemi ya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Baiklah, itu tadi video pembelajaran IPS yang saya buat melalui media Zoom dengan strategi pembelajaran Discovery Inquiry Learning dan materi pokok yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi evaluasi saya untuk kedepannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.